Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna. Wassalatu wassalamu ala imamil mutawakkilin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mukhtaril amin wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi at-tayyibina wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal makanil mubaraki fajma'na yawmal qiyamati fil jannah. Allahumma ya Rabbana kama jama'ta ajsadana fajma' qulubana fi mahabbatika. Allahumma ya Rabbana ihsyurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rzuqna al-insaf wal ikhlas wat taubat qabla al-maut wash shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa kami harap doa-doanya, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa kami harap kelapangan dada untuk memberikan maaf kepada kami, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa kami harap untuk senantiasa menghantarkan kami kepada kemuliaan dengan teguran, dengan nasihat, dengan doa. Dan memang yang sering dilupakan oleh seorang hamba adalah apa yang telah dirahasiakan Allah. Pengkabulan doa dan kekasihnya itu disembunyikan oleh Allah di antara hamba-hamba yang bertebaran di muka bumi ini. Maka perlu kita membangun prasangka baik. Siapa di antara kita yang paling dikabul doanya oleh Allah? Tidak ada yang tahu di antara kita siapa yang paling terkabul doanya. Akan tetapi di saat kita kumpul seperti ini, yakin dan yakinlah ada yang dikabul oleh Allah. Maka berkat orang tersebut akan terangkat kita bersama orang tersebut. Maka sungguh berbahagia jika kita senantiasa bisa bertemu dalam perkumpulan yang semacam ini. Jamaah. Allah akan memperingan hisab hitungannya. Ini termasuk jenis bentuk syafaat orang terhadap orang lain. Orang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Mungkin di antara kita ada orang yang teledor urusan ibadah kepada Allah, karena bergabung di tempat ini akhirnya diciduk malaikat dimasukkan surga bareng-bareng. Kumpul dengan orang soleh enak. Ada di antara yang hadir orang soleh. Kami yakin ada orang yang rajin dengan tahajudnya, rajin dengan puasanya, rajin dengan ibadahnya, biarpun gelarnya tidak pakai gelar wali di dunia ini. Akan tapi karena kepolosannya, Masya Allah. Ibu-ibu di kampung banyak semacam itu, bapak-bapak. Maka biasakanlah kita untuk memohon doa kepada mereka orang-orang yang disembunyikan oleh Allah di antara hamba-hambanya.
Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Tadi sudah diberi muqaddimah oleh Ustaz Ja'far At-Tayyar. Beliau dari Gresik. Beliau masih di Yaman, masih menempuh pendidikan. Setelah menyelesaikan S2-nya, beliaunya juga melanjutkan pendidikan di S3-nya dengan beberapa teman-teman dari Gresik, Jawa Timur. Lagi ziarah di sini, kita ambil ilmunya. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita dengar dari beliau. Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang ke-5 ya. Keempat atau kelima? Sawab bikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Kemarin sudah ya. Berarti yang keempat. Arih nafsak. Arih nafsaka minad tadbiri. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Arih nafsak. Kalimat sederhana. Legakan dirimu, lapangkan dadamu, hibur hatimu dari minat tadbiri, ngurusi tentang apa yang engkau rencanakan dan lakukan. Lihat sepotong ini sudah luar biasa maknanya. Kemarin sudah dianjurkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari awas, yang oleh Allah ditempatkan di maqam asbab. Siapapun yang diberi oleh Allah tanggung jawab tidak boleh ongkang-ongkang. Dosa itu nanti. Kalau ada orang yang malas kerja, malas cari duit, jangan menikah. Jangan punya anak. Berani menikah, berani punya anak, harus berani bekerja, bertanggung jawab, mencari sebab nafkah. Kalau tidak, dosa. Ini yang disampaikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari di waktu yang lalu. Awas, di antara kita memang ada orang yang diberi oleh Allah tanggung jawab di dalam hidupnya itu. Karena punya anak, istri, ada yang yatim piatu barangkali, dia merawat orang tua. Maka ia harus bekerja, mencari nafkah. Bukan merepotkan orang lain dengan meminta-minta. Kerja. Dan kerjaannya itu ada nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping kita bekerja itu arih nafsak. Ini ada kelanjutannya. Arih nafsak. Setelah kamu sudah berusaha, berusahalah untuk lega, lapang dada. Serahkan kepada Allah apa yang engkau lakukan. Ini maknanya tawakal. Tawakal yang benar seperti itu. Orang kalau tidak tawakal, lihat capek hidupnya. Seolah-olah bisa menyelesaikan sendiri. Berpikir meres, berpikir. Kemudian setelah berpikir mengerjakan. Setelah mengerjakan dipikir lagi perhitungan untung, hasil dan sebagainya sampai capek. Maka ini merepotkan diri. Belum sampai makom tawakal. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa digambarkan seorang petani itu paling tawakal. Ia menabur benih padi, setelah semai dipisah-pisah lalu diurai, dijajar, kemudian dikasih pupuk. Setelah itu tumbuh, dia tinggal nunggu saja. Hiburannya lihat, keluar pagi-pagi melihat hijau, senyum, ya. Apalagi padi mulai tumbuh, senang, mulai menguning, senang. Dia berpasrah kepada Allah, semuanya diserahkan kepada Allah. Sehingga di saat ini benar-benar untung, bisa syukur. Kalau ternyata dimakan tikus, tidak pusing. Jadi tawakal itu harus ada yang menjadikan orang itu lega di dalam menjalani hidup. Harus kita itu tawakal. Nyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
tapi syarat tawakal itu ada, yaitu bekerja dulu, usaha dulu. Jangan sampai kita terjebak tawakal nggak usaha. Ngapain kamu nggak kerja? Tawakal, kelaparan nanti ya. Ngapain kamu tidak mau berusaha? Tawakal, tidak benar. Harus ada usaha. Dan antara usaha dengan tawakal ini harus ada keseimbangan. Usaha harus ada. Maka kalau usaha ini sudah ada, dibarengi dengan tawakal. Biar tidak capek. Kadang usaha ini belum tentu sampai kepada tujuannya, belum tentu ada hasilnya. Di saat hati ini tidak kita siapkan untuk tawakal, maka itu nanti Masya Allah putus asa, mencaci, bahkan barangkali tidak puas dengan ketentuan Allah, marah-marah, sampai ada orang mengatakan kalau mendapat musibah itu mengatakan Allah kejam. Bahkan ada yang dengan kesombongannya, dosa apa kok saya kena musibah kayak begini? Oh, hebat benar nih, nggak punya dosa ya. Jadi tawakal itu harus ada. Dan usaha dibarengi dengan tawakal. Dan usaha itu harus benar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri waktu Nabi Muhammad hijrah misalnya. Nggak cukup orang itu hanya dengan tawakal saja. Justru kalau orang tawakal tanpa usaha ini adalah dia terjerumus di dalam kesombongan hawa nafsunya. Bukan benar orang tawakal tanpa adanya usaha. Ini pernah dicontohkan juga zaman Nabi Muhammad itu. Ada orang itu membawa unta mau sholat bersama Rasulullah. Tiba-tiba unta itu dibiarkan begitu saja. Ditanya Rasulullah, kok kenapa kau biarkan, tidak kamu ikat? Hilang loh nanti. Katanya apa? Tawakal ya Rasulullah. Diluruskan makna tawakal oleh Rasulullah. Iqil fatawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Nah ini maksudnya usaha. Yang punya mobil di luar dikunci ya. Tidak cukup dengan tawakal saja. Karena tawakal yang sesungguhnya itu menyerahkan kepada Allah setelah dia punya usaha. Jadi patuh dengan nizam Allah, undang-undang Allah. Allah mempunyai undang-undang harus kita patuhi. Tawakal itu kan pasrah. Kalau tidak patuh dengan undang-undang Allah, makanya belum tawakal. Undang-undang Allah itu apa misalnya? Api itu bakar ya. Itu undang-undang Allah. Iradah Allah. Allah menghendaki api itu membakar. Itu undang-undang Allah. Kemarin disebutkan. Jadi kalau kita tidak patuh dengan undang-undang Allah, tidak tawakal. Misalnya, awas ada api di belakangmu. Rumahmu kebakaran, cepat keluar. Tawakal di dalam rumah. Hangus. Dia belum tawakal. Dia belum pasrah dengan nizam Allah. Allah membuat api itu membakarnya. Jadi ini makna tawakal kadang-kadang disalahgunakan. Jadi kita pasrah kepada Allah itu maknanya adalah pasrah dengan ketentuan Allah, termasuk pasrah dengan undang-undang Allah, hukum Allah. Ini makna tawakal, hukum Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, sampai muncullah hukum-hukum syariat. Ada hukum kauni. Orang harus menghindar dari penyakit. Tahu dirinya itu suka kena demam. Tawakalan, hujan-hujanan. Demam bener nih. Jadi ada makna tawakal ini ternyata pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita benarkan. Sehingga orang itu tetap optimis. Aktif. Bekerja, iya. Tapi ingat, barengi dengan tawakal. Nah, kalau sudah digabungkan dengan dua hal ini. Usaha yang benar lalu dibarengi dengan tawakal, maka hasilnya luar biasa. Di saat ia sudah mendapatkan buah dari usahanya, ia akan kembalikan kepada Allah karena ia merasa tadi telah menyerahkan kepada Allah. Tapi orang yang berusaha kerja keras berasa dengan otaknya,
pikiran bisnisnya, kecerdasan ilmu ekonominya, strategi bisnisnya, lupa kepada Allah, berhasil benar jadi orang paling pelit sedunia. Bahkan mungkin kejam dengan saudaranya. Jadi ini ada Imam Ibn Athaillah Sakandari pengen menggabungkan nanti. Ternyata antara hikmah 1, 2, 3 ini ada rentetannya. Orang kalau bekerja bukan dikembalikan kepada Allah, tidak bersandar dengan syariat Nabi Muhammad, syariat Allah, maka ia akan melakukan itu dengan kesombongan. Seolah-olah dia bisa melakukannya. Usaha saya, strategi bisnis, hitung-hitungan, berangkat pagi siang, berhasil, hebat benar. Ini kan jitu. Saya punya perhitungan tepat. Sombong dia sudah. Kalau ditagih masalah zakat dan sebagainya, enak aja, saya capek-capek keluar zakat, ya. Tapi bagi orang yang ngerti tawakal, saya waktu bekerja, saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahasanya di saat bekerja diserahkan kepada Allah dan oleh Allah dikembalikan dengan keberhasilan, maka mudah orang ini untuk menjadi orang baik dan soleh. Tapi orang yang dengan kesombongannya tidak mengerti makna tawakal, ia bekerja dan bekerja berhasil, padahal yang memberi keberhasilan adalah Allah, tapi dia tidak sadar itu. Maka ia tidak bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buah daripada orang yang sungguh-sungguh dalam berusaha lalu diserahkan kepada Allah usahanya itu, tawakal, ini menjadikan orang mudah untuk berbuat baik dengan keberhasilannya, sedekah, infak, bahkan untuk ikhlas pun sangat gampang. Ikhlas. Yang tidak tawakal di saat bekerja tidak bisa ikhlas. Yang tidak bertawakal di dalam bekerja tidak bisa ikhlas, susah melakukan ikhlas, susah untuk ikhlas. Karena apa? Dia nanti pikirannya strategi. Contoh saja sederhana ya. Seorang pedagang itu kalau bagi-bagi hadiah kan sebagian ikhlas, sebagian tidak ya. Sebagiannya membaginya karena apa? Biar pelanggannya nanti balik lagi. Dihitung nih, dalam setahun nih pelanggan belanja ke saya, untungnya per orang itu kalau ngambil beras begini ini dihitung. Wah, berarti kalau saya kasih hadiah nanti balik lagi. Hitung-hitungannya adalah kembali. Sama, semua urusan pekerjaan akan ada. Yang dihitung adalah kembalinya. Biarpun kelihatannya berbuat baik, tapi yang dihitung kembalinya. Karena apa? Pekerjaannya tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang pengen belajar ikhlas, ternyata tidak cukup orang itu belajar beramal begitu. Misalnya kita diberi duit, lalu kita belajar ikhlas, itu susah kalau tidak berangkat dari awal. Mungkin ada orang yang mendapatkan duit 1 miliar ya. Sedekah. Bisa ya? Bisa sedekah. Di situ loh baru belajar ikhlas. Tapi duitnya kan langsung dapat. Tapi nanti ada unsur. Bagaimana kamu bisa dapat? Ya karena saya punya nama di sini orang ngasih hadiah kepada saya. Unsur nih, kesombongan. Tidak lagi tawakal kepada Allah. Allah itu membagi rizki, membagi uang. Ini adalah memang kekuasaan Allah. Orang yang kerja keras mulai bertahun-tahun tidak dapat duit. Ya ada. Jadi memang penting makna tawakal ini menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang sudah bertawakal, dia tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena dia kembalikan kepada Allah. Bekerja. Setelah bekerja, cari nafkah. Jualan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim, kewajiban saya berdagang. Duduk di meja di tokonya, dagang. Dia tawakal. Yang penting tugas saya usaha, kemudian saya sopan santun kepada orang yang datang, setelah itu saya serahkan kepada Allah. Benar ini. Tapi di saat tawakalnya tidak, wah, bagaimana ya caranya? Nah lihat, tidak diserahkan kepada Allah. Wah kalau itu saya harus bohong. Bu ini barang murah bagus, saya belanjanya begini. Mulai ngomong dia, dusta. Karena sudah ada unsur tawakalnya hilang. Jadi kalau sudah tawakal itu tidak ada, menjadikan orang itu di dalam beramal susah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita melakukan pekerjaan, sehingga kita ini bisa di saat berbuah maka mudah kita untuk melakukan kebaikan. Fama qama bi ghairuka anka, lanjutannya, apa yang telah dilakukan oleh selainmu yakni Allah
la takum bihi li nafsik, kamu tidak akan bisa melakukannya. Itu kan hakikat faham makna tawakal. Kamu berusaha. Siapa yang memberikan keberhasilan? Allah. Ya sudah, serahkan kepada zat yang memberikan keberhasilan. Yang bisa dilakukan, yang dilakukan oleh Allah tidak bisa kau lakukan. Kita ini hanya sebatas usaha. Orang tidak bisa memastikan. Banyak orang fakultas ekonomi melarat kan? Ya ini ada orang ijazah SD aja nggak punya duit banyak. Apa kurangnya? Hitung-hitungannya bagaimana? Maka di sini Allah yang ngatur. Semua rizki Allah yang atur. Tugasmu hanya berusaha. Usaha. Setelah berusaha nanti Allah akan memberi sesuai dengan usahamu. Dan di saat Allah tidak memberi, karena itu Allah lebih tahu mana yang maslahat untuk kamu. Nah ini seperti itu maknanya. Maka di sini arih nafsak, lega, lego. Jadi bekerja nyaman, menjalankan tugas nyaman. Masya Allah, subhanallah. Karena dia dibarengi dengan keimanan, maka kerja setiap hari dijalani dengan penuh keindahan. Ini saya beribadah, cari nafkah, mendapatkan keutamaan. Keluarnya adalah pahala, pulang pahala. Jadi nggak usah merasa capek yang bekerja di pasar. Ingat bahwasanya itu adalah pahala. Serahkan kepada Allah. Adapun masalah kaya melarat itu hanya label di dunia saja. Tapi kita minta kepada Allah baik di dunia, baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini harus. Kalau minta kepada Allah yang baik-baik. Jangan minta yang tidak baik. Maka melegakan hati. Ini Masya Allah perlu latihan. Rela. Jadi bagaimana ya kalau kita menggambarkan tentang tawakal itu. Bukan seperti ini. Ada orang bertawakal, contoh. Akan tapi tidak bisa ditiru. Disebutkan dalam sebuah riwayat orang tawakal. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah yang ngasih makan, rizkinya Allah tanggung. Ada orang coba-coba pergi ke tengah hutan atau di tempat yang jauh. Akhirnya dia tidak makan. Setelah dia tidak makan itu sampai cuman wallahu alam cerita semacam ini disebutkan di sebagian kitab-kitab kita. Bahkan Rasulullah juga pernah bercerita yang semacam ini. Tapi tidak bisa ditiru untuk orang bertawakal. Ini hanya mencontohkan bahwa kalau rezeki itu harus nyampe-nyampe. Akhirnya orang itu meninggalkan makan sehingga lapar. Karena laparnya kering mulutnya, akhirnya nempel. Dan dia sudah tidak sadar lagi. Suatu ketika ada orang yang lewat melihat, ngapain orang ini kok diem? Mulutnya dibuka nggak bisa. Akhirnya coba dikasih air. Mulai kebuka. Coba dikasih makanan. Mau makan. Lalu dia ngomong, betul janji Allah ya. Kalau memang orang harus makan, makan ya. Wa maminda badan fil ardi illallah rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali Allah yang ngasih rezeki. Ini hanya gambaran bahwasanya Allah akan memberi rezeki siapa saja. Tapi untuk seperti ini nggak bisa orang meniru. Saya mau tawakal, nggak mau makan. Ayo berani? Saya nggak mau makan sudah. Kalau memang nanti dikasih rezeki, memang benar orang tua kita sayang. Tapi kalau dibiarin bagaimana? Kalau mati, ngerepoti orang juga nggak baik yang demikian itu. Jadi jangan sampai orang itu mengandalkan akalnya saja, lupa kepada Allah. Kemudian kalau kita dalam alam nyata ini berkenaan dengan keimanan. Tawakal itu sebenarnya puncak keimanan. Dan sebetulnya di saat bekerja, di dalam hati didahulukan makna tawakal, serah kepada Allah baru berjalan. Maksudnya, yang kita ingat Allah dahulu. Setelah bekerja, sebelum bekerja ingat, bahasanya saya bekerja ini, saya tahu yang memberikan keberhasilan adalah Allah. Lalu bekerja, kemudian tawakal. Jadi sebelum melakukan itu ingat Allah. Itu kan keimanan. Tapi kita sering lupa. Atau barangkali ya beginilah kualitas iman kita. Mohon maaf. Seorang ibu yang anaknya sakit. Ibu cerdas itu bagaimana kalau anaknya sakit? Dibiarkan? Tidak ya? Tidak mungkin dibiarkan ya. Kalau dibiarkan alasan tawakal salah jelas ya.
Biarin saja demam, diare, kalau mau sembuh-sembuh, gak benar. Ibu cerdas ini lalu mengambil nomor telepon. Lalu telepon kepada dokter, karena ini anak kesayangan. Tolong dokter, saya mau ke situ sekarang. Atau daftar. Minimal ya. Dan pergi terkopoh-kopoh, pergi ke sana. Betul, cerdas ya? Ibu ini. Jadi kalau anak sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Tolong tanyakan kepada ibu ini. Adakah di antara ibu-ibu itu sebelum berangkat ke rumah sakit ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat lalu minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak saya? Semestinya ini yang didahulukan dan itu iman. Tapi lihat, kadang seolah-olah dokter itulah yang bisa menyelesaikan masalah. Lah ini kan termasuk kekurangan iman kita. Tidak tawakal kepada Allah, tapi tawakalnya kepada dokter itu sebenarnya. Usaha kita datang kepada dokter, serahkan kepada Allah. Kesembuhan melalui macam-macam. Jadi barangkali, ya, bisa saja, karena ibu ini sebelum pergi itu kok sholat hajat dulu. Akhirnya penyakitnya dicabut oleh Allah sampai dokter nggak ada lagi kan, bisa ya. Jadi kalau anak kita sakit, cobalah sholat dulu ya, 2 rakaat lah. Barangkali sampai rumah sakit sembuh ya. Pilih mana? Masuk rumah sakit dicublesian aja, tusuk jarum dulu baru sembuh atau pilih sembuh di tengah jalan? Tengah jalan insya Allah. Termasuk orang usaha ekonomi, Bapak. Pengen melihat tawakal kita itu kayak apa? Jangan-jangan kita itu lengah dengan akal kita, mentang-mentang kita cerdas, strategi ekonomi dahsyat ya. Bangun pagi. Jam segini, membidik pasar, paling ramai ini, tempat yang paling cocok adalah ini. Jam-jam begini saya harus sudah bangun. Masya Allah, hebat. Luar biasa. Betul, pagi pergi. Adakah di antara kita yang setiap hari bekerja, mencoba menyisihkan waktu, ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, berikan keberhasilan saya di dalam usaha ini. Padahal kalau ini dilakukan akan digampangkan dengan gampang-gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering lalai mengandalkan kehebatan akal kita. Nah, ini yang ditakutkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi merasa dia bisa melakukan begitu, kalau gagal lihat capek, bisa marah kepada dokternya, bisa marah dengan ini. Tapi kalau ahli tawakal, Masya Allah enak. Jadi di sini kita harus melatih diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalani tugas berusaha untuk berinteraksi, bertaamul, mengambil sebab. Di saat kita mengambil sebab ma'isyah, sebab kehidupan, sebab kesehatan, harus dibarengi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Makna iman. Bukan saja, atau minimal kalau para bapak ibu tidak sempat melakukan sholat 2 rakaat, ya. Kalau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu selalu kalau masuk masjid melakukan sholat 2 rakaat. Kalau itu masjid, tahiyatul masjid plus dilintaskan sholat hajat. Untuk siapa itu? Santrinya. Makanya muridnya juga alim-alim ya. Kalau bukan masjid, lihat di dalam kitab Tibyan. Kalau bukan masjid tetap sholat 2 rakaat Imam Nawawi. Bukan tahiyatul masjid, tapi sholat hajat. Dan berdoa baru nanti masuk majlis. Ini tugasnya ustadz. Nggak cukup dengan metode dakwah 1, 2 pakai alat proyektor sana sini, kemudian fokus segala macam infokus segala macam. Itu ada sarana untuk mempermudah. Akan tapi yang lebih penting ternyata kesadaran seorang guru di dalam mengajar itu kesadar akan bahwasanya hidayah itu Allah yang kasih, petunjuk Allah yang kasih. Maka dia itu kan sebetulnya pengen membawa orang kepada hidayah. Tapi yang berhidayahkan Allah. Dia ngadu kepada Allah dahulu. Maka sampai dikatakan kalau ada seorang guru ngajar bertahun-tahun nggak pernah doakan santrinya, itu pengkhianat dia. Jangan-jangan dia bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada dirinya biar diagungkan, dimuliakan. Nah ini. Dan setelah itu ditambah lagi. Kalau pulang nggak lupa, ya Allah tadi semoga diberi petunjuk ya Allah. Lah ini bedanya. Orang yang kenal Allah dalam berusaha dibarengi dengan tawakal. Tapi kalau dengan usaha saja, saya harus atur kalimat saya yang indah sekali. Yang pertama saya mendatangkan firman Allah.
kemudian hadis Nabi, perkataan ulama, kemudian saya akan tambah dengan kalimat-kalimat yang indah, terakhir saya akan buatkan puisi yang sangat menarik. Senandungkan lagu-lagu. Nah ini coba ini. Ini kan indah, gampang itu. Kita bisa membuat tim Ustaz Sulaiman, kita perlu tahu nasihatnya Ustaz Sulaiman. Nanti ini oh indah, ajib, luar biasa. Enggak akan masuk ke hati orang kalau tidak dibarengi dengan tawakul, nyerahkan semuanya kepada Allah. Orang dulu itu lihat ngajinya itu, makanya kita banyak istighfar ya. Semoga manfaat pertemuan kita ini ya. Kita ini kayaknya kurang tawakal ya. Kurang tawakal yang ngaji ini. Sebab orang dulu itu Masya Allah nggak pakai begini seramah itu. Ngajinya kalau ngajinya Masya Allah polos. Orang kiai-kiai dahulu, muridnya ulama-ulama. Yang masuk Islam di tangan beliau, lihat manusia Indonesia semuanya. Lah kita ini ngajari tobat satu orang susah setengah mati ya. Itulah kita harus koreksi diri ya sebagai para pembimbing, para ustadz ya. Didoakan biar ikhlas bener. Orang dulu itu kalau ngajar itu dengernya itu kalau direkam ngantuk. Ya. Jangan pakai syarah macam ini, enggak ada. Alhamdulillah. Utawi segala sekabre puji kulillahi kagungane Allah. Sudah begitu tampil buang riak. Masya Allah, ada begitu. Karena memang apa? Subhanallah, batuk tidak diobat-obati karena fakirnya kiainya. Masya Allah, luar biasa. Tapi lihat, keluar ulama-ulama, nggak pakai mikrofon sana sini. Waduh, Masya Allah. Lah kita pakai begini masuk telinga ya, kok kurang hati. Jangan disalahkan yang hadir ya. Didoain saja semoga yang ngajar ikhlas biar ilmunya nyampe ya. Amin ya itu. Ini diantaranya kekurangan guru tuh begitu. Maka semoga kita termasuk orang yang bisa mengikuti kayak Imam Nawawi. Jangan sampai kami ini lupa berdoa. Ngeri juga ya. Dikatakan pengkhianat. Kalau orang tidak pernah mendoakan jamaahnya atau santrinya, dia itu sebetulnya tidak mengajak kepada Allah. Bukan ad-da'i ilallah. Bukan ngajak kepada Allah. Tapi ngajak kepada dirinya sendiri. Sehingga dikenal di mana-mana. Ceramahnya enak. Tapi yang menyanjung tidak tambah baik. Ilmunya nggak manfaat, disanjung di sana sini. Tapi yang menyanjung mengatakan kagum saya dengan ceramahnya. Tapi dia masih saja mabuk-mabuk. Nah, karena ini nih. Karena kurang bersihnya yang menyampaikan, maka tidak nyampe kepada hati para pendengar. Kenapa? Kurang tawakal. Sebab saja yang diambil ceramah pakai tim yang bagus, apalagi wah rapi semuanya. Tapi ternyata jika tidak dibarengi dengan doa, kita belum sempurna. Kemudian apa lagi? Biasanya kalau orang tidak pakai tawakal itu bingung. Bingungnya bagaimana? Tidak bisa arih nafsak, tidak bisa memuaskan hatinya, tidak bisa lapang dada. Kalau ada jamaahnya sedikit kurang ajar saja kadang-kadang, kamu ini tidak tahu saya ini ustaz. Kurang ajar, tidak punya adab. Wah, sakit. Wah, kalau Nabi Muhammad kan tidak. Dimaklumi, namanya orang belajar ya. Kalau sudah baik-baik jadi ustaz, kan begitu ya. Jadi harus banyak maklum, lega hatinya, nanti tidak banyak mencela. Sehingga inilah kaidah yang dihadirkan oleh Ibn Athail As-Sakandari agar hati itu lega. Jangan sampai kita ini Masya Allah setelah mengajar, evaluasi. Ya Allah, kenapa kok tidak begini? Lupa evaluasinya ke jamaah. Oh dasar kepala batu semua ya. Salah lihat. Akhirnya gundah, emosi. Tidak mau ngajar lagi. Karena apa? Inilah. Belum arih nafsak. Menyerahkan kepada Allah belum. Arih nafsak, legakan hatimu dengan menyerahkan semuanya kepada Allah. Makanya tidak pusing para da'i yang sesungguhnya. Yang hadir 1000 orang senang. Yang hadir 2 orang tetap senang. Nggak beda itu. Sehingga tidak berubah jamaahnya 1000. Alhamdulillah. 2 pahalanya utuh. Ya. Beda enggak pahalanya? Utuh tetap. Pahalanya tetap. Bahkan lebih banyak itu pahalanya orang yang jamaahnya sedikit terus. Makanya para ustadz yang jamaahnya sedikit itu pahalanya gede. Berat. Godaannya itu berat. Enggak sabar.
Kalau jamaahnya banyak ini ada hawa nafsu. Senang, Masya Allah, Alhamdulillah. Jamaah saya banyak. Ya, dari sana cuma tuh mobil tuh jajar semuanya. Rupanya nggak dapat pahala. Tapi yang santrinya 2 itu, Masya Allah, capek. Ya. Pahalanya besar. Makanya para ustadz nggak boleh putus asa. Bagaimana bisa tidak putus asa itu? Arih nafsak. Legakan hati, serahkan kepada Allah. Tugas saya ngajar berapapun orang yang datang tetap saya ajar. Semuanya saya serahkan kepada Allah. Tobat nggak tobat itu adalah urusan Allah. Saya serahkan kepada Allah. Bukan kita yang menjadikan mereka tobat. Kita hanya sebab saja. Allah. Jadi kita perlu menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti harus ini target. Sehingga betul para salafun soleh. Ada sebagian ulama itu di saat berdakwah. Itu doanya bagaimana? Ya Allah, tunjukkan hasil usahaku nanti kalau aku sudah mati. Jadi ditawakalnya pol. Karena pikirnya yang penting aku usaha. Adapun keberhasilan nanti Allah yang kasih. Tidak harus gedung megah itu saya yang bangun. Tapi pokoknya nanti Allah saya pengen setelah mati baru muncul nanti keberhasilannya itu. Karena apa? Takut rusak hatinya. Di saat ia itu melihat keberhasilan saat itu. Sehingga tawakalnya kurang. Sehingga setiap usaha berikutnya. Perhitungannya apa? Wah, bentar lagi pasti jadi bangunan itu. Sebentar lagi ya. Masya Allah. Jadi tawakalnya kurang sehingga seolah-olah semua keberhasilannya atas usaha akal dan jerih payahnya. Dia lupa bahwasanya Allah yang mempermudah semuanya itu. Jadi tolong ya. Kita kalau berbuat itu serahkan kepada Allah. Memohon ya. Kalau mau lagi sakit minimal. Kalau anak kita sakit ngambil air wudhu. Menegakkan tangan. Ya Allah sembuhkan anak saya. Al-Fatihah. Baru berangkat ke rumah sakit. Yang lupa minta maaf kepada Allah ya. Jangan-jangan iman kita kropos benar saat itu. Para ustadz pun jangan lupa sebelum pergi ke majelis itu adalah mendoakan. Atau mungkin di majelis seperti Imam Nawawi. Sholat 2 rakaat lalu memohon kepada Allah untuk jamaah. Nah ini maknanya penting. Itu sir rahasia bagaimana orang pada bisa kebawa tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan dan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Ini sudah pertanyaan tertulis banyak. Bagaimana hukumnya istri bekerja hasilnya lebih banyak dari suami? Alhamdulillah. Yang tidak boleh itu sombong, kan begitu. Kalau bertanya bagaimana istri lebih banyak gajinya kok sombong? Wah, daftar ahli kan. Jadi itu. Jadi kalau enggak, jadi maksudnya begini. Hidup dalam rumah tangga, keindahan itu harus ada dan bukan karena materi. Kalau suami yang rizkinya banyak, maka alhamdulillah. Kalau suami tidak ada, kadang-kadang oleh Allah dilewatkan istri. Istri yang membantu. Jangan adikung, adikuno ya. Mentang-mentang. Sama suaminya main perintah gara-gara dia. Wah, ini maksud adalah ciri ahli neraka. Wayakfurnal ashir ya. Jadi ada. Tapi ada kaidah ya. Laki-laki itu ngasih nafkah. Harus tahu itu para bapak kan begitu. Berani kawin makan numpang. Ini kan kelewatan ya. Makan numpang musibah. Tapi asas pertama seorang suami itu bekerja nyari nafkah. Tapi rezeki kadang-kadang kan macet ya. Keahliannya nggak ada peluang kerja buat istri. Tapi ingat kerjanya yang halal, yang benar, terhormat. Maka di saat suami itu kok tidak mampu, maka istri berperan, tidak ada masalah. Maka wanita karir itu benar dan boleh adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jangan sampai suaminya kaya raya, sudah dapat duit banyak. Lah kok masih umek aja cari kerja. Ini kan betul-betul perempuan yang kasihan dia itu. Ini adalah... Perempuan ini sebenarnya makom tajrid yang kita sebutkan. Sebetulnya oleh Allah diberi kesempatan banyak ibadah. Tak taunya malah pesan, bang saya pengen buka usaha di sana loh. Loh ya, kok kerja seneng ya. Dan memang ada adik-adik putri kita itu salah doanya. Ibu-ibu juga banyak yang salah doa. Sekolah tinggi, punya ijazah, ngelamar pekerjaan, doanya setiap malam, ya Allah
semoga ya Allah berikan kemudahan untuk bisa diterima di pekerjaan sana ya Allah. Ya, doanya minta kerja. Salah ya, kita sudah informasikan kepada adik-adik kami, kalau doa yang benar. Gini adik-adik kami yang saya cintai, adik-adik putri, kalau doa, ya Allah berikan kepada kami suami yang baik, mencukupi sampai aku tidak usah kerja ya Allah. Ayo. Begitu loh. Doanya salah, makanya suruh kerja juga. Dan ini akan terhindar dari maksiat wanita karir nanti itu. Selagi dicukupi ya alhamdulillah, ketemu dengan anak. Doanya mulai siang malam, semoga diterima di sana, kerja di situ. Masya. Salah doa, makanya dikabul. Nah, kemudian kalau ternyata istri lebih banyak, jangan jadikan permasalahan, harus lebih tawadhu. Karena taat kepada suami tetap ada. Kadang-kadang mohon maaf, suami nggak bisa kerja karena tidak ada keahlian. Istrinya kerja, suaminya yang memandikan anak, masak. Ya nggak ada masalah, ketukar untuk sementara ini tugas ini. Tapi yang penting indah. Kalau sudah ada kesombongan nggak ketemu. Ini pernah ada dicontohkan zaman Nabi Muhammad itu. Ada seorang wanita itu punya suami nggak punya, melaratnya. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah suamiku tuh melarat, nggak pernah ngasih nafkah. Ya Islam adil, nggak boleh nyiksa orang. Dijawab oleh Rasulullah, benar. Iya ya Rasulullah, nggak pernah ngasih makan, nggak pernah ngasih nafkah. Nabi Muhammad bertanya terus, kamu ini dapat makan dari mana? Kalau saya masih bisa dengan anak saya, kan saya masih punya panenan kurma peninggalan dari orang tua. Oh, kalau memang begitu ya ada dua pilihan buat kamu. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kamu minta cerai saja. Nah ini keadilan Islam ya. Kalau memang suami zalim nggak pernah ngasih nafkah, berhak untuk minta cerai. Makanya kami menghimbau kepada mahkamah, departemen-departemen yang ngurusi demikian ini, tolong diperhatikan. Jangan sampai ada suami zalim ya, sudah mau nikah nggak pernah ngasih nafkah, sudah begitu nikahnya 3, ini kan lebih kacau lagi. Nafkah penting. Kalau perut lu lain, nggak ada orang, Neng, makannya minggu depan aja, ada nggak? Nggak ada, makan harus. Maka Islam adil. Berhak mengadukan ke hakim, mahkamah, tolong diperhatikan, dicek, dipanggil suaminya, betul kamu nggak ngasih nafkah? Betul. Kalau betul ya, berarti langsung diselesaikan. Kalau enggak, saya ngasih nafkah, harus ada bukti. Kalau enggak, diambilkan dengan paksa oleh hakim dari duitnya suami, diberikan kepada istri. Lihat, indahnya Islam itu enggak ada perempuan yang terhinakan atau teraniaya. Sudah nyerai enggak bisa, ya kan? Kalau salah paham ya, yang nyerai kan suami. Sudah enggak kasih makan, tinggal di rumah. Enggak minta cerai, enggak dikasih. Ini kan sudah begitu apa? Dirongrong duitnya. Ada lagi gitu. Masya Allah. Itu salah pilih Bu ya. Adik-adik itu salah pilih, makanya jangan salah pilih. Biasanya kalau ketemu suami yang jahat, kurang ajar, kemudian nggak pernah ngasih nafkah, ngeret, ngerongrong, itu biasanya salah pilih. Sudah dibilang sama bapak ibunya, jangan Neng nikah dengan dia. Pokoknya nggak mau Umi kalau saya nggak dengan dia. Nah itu bahaya, itu bakal dihinakan sama suami. Nah. Rupanya berat pilihan yang pertama dari Rasulullah, harus cerai. Bagaimana ini? Sudah punya anak. Teringat ya masa keindahan dulu. Ya namanya cinta sudah tertanam. Bingung. Yang kedua apa ya Rasulullah? Oh yang kedua, kamu yang kasih nafkah. Dan di saat itu kamu dapat pahala lipat ganda. Satu, nyenengkan suami. Oh, pahalanya gede Bu, nyenengin suami tuh. Luar biasa. Wah, ada bayaran Pak ini, ada ini untuk tambahan ini Bu, ini disotot ini. Ibu-ibu sudah ditambah ini, nanti harus ada Bu, ini ada kesepakatan ini sudah. Ada janjian yang dengan Bapak-bapak tadi Bu ya. Ada janjian Bapak, ada pesan ini. Nanti ada tugasnya, Bapak sendiri ada lagi nanti perlu ditekankan. Minta cerai dan ini. Istri yang memberi. Istri yang memberi. Kata Rasul, kamu yang memberi dapat pahala 3. Apa ya Rasulullah? 1, nyenangkan suami. Nah ini. Nyenangkan suami pahala gede. Nyenangkan istri gimana? Lebih gede. Pahalanya Pak.
Ibu jangan khawatir, Bu. Jangan nanti ibu saja suruh baik sama suami. Nggak adil nanti. Suami harus baik sama istri nanti. Yang pahala kedua adalah pahala silaturahmi. Karena kamu memberi makan untuk suami dan anak-anakmu. Pahala yang ketiga, pahala sedekah utuh. Wah, ya untung kalau begitu ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, saya milih yang kedua saja. Biar saya yang ngasih nafkah. Ngasih duit, ngasih bekal untuk suami saya, biar saya dapat 3 pahala. Nah, ini bagus. Asabti, bener pilihanmu, Bu. Sambil ngeloyor dia ngomong, ya Rasulullah, kalau sampai ibu-ibu ini dengar, pasti mereka pada doa semoga suaminya melarat semua gitu ya. Biar dia yang dapat duit, dapatnya biar dapat. Enak. Intinya apa? Tidak penting duit keluar dari mana, ya. Duit suami ya duit istri, ibaratnya begitu. Maksudnya apa? Kelegaan ya. Jangan sampai jadi permasalahan. Karena tapi memang musibah ya. Ya mohon maaf ini. Rasulullah pernah ngelihat wanita banyak di dalam neraka itu, ternyata ya ini musibahnya itu adalah di saat berkarir. Yakfurnal ashir, merasa gajinya lebih tinggi, gaji suami sudah tidak dianggap. Kamu ini laki-laki, masa cuman 1 juta? Saya aja perempuan 2 juta. Padahal di saat dia tidak punya, 1 juta itu ada nilainya. Tapi di saat gara-gara dia punya duit lebih banyak, merendahkan. Ini sifat wanita ahli neraka. Bukan orang sini. Tidak penting ya. Tidak penting siapa yang banyak ya. Yang penting hidup itu indah. Semuanya juga untuk anak-anak. Nyumbang ke suami lebih banyak. Tapi ingat, suami tidak boleh ongkang-ongkang, tidak usaha, dosa gede, harus usaha. Kalau sudah mentok, baru istri bekerja. Kerjanya, itu wanita karir diperkenankan adalah untuk memenuhi kebutuhan sang istri, sang suami. Istri merasa uang saya lebih besar sehingga tidak menghormati, menempatkan suami pada posisinya. Ini yang salah tadi, ini ada kelanjutannya, rupanya sudah dijawab. Apa yang harus dilakukan istri? Tobat, sadar, ngerti, itu saja. Berusahakah suami yang hasilnya pas-pasan? Ya enggak, asalkan dia tidak buang-buang duit ya. Hasilnya pas-pasan, alhamdulillah. Yang kurang itu loh, harus banyak usaha ya. Pas-pasan cukup. Kalau seandainya kurang pun tidak dosa. Bahkan kalau suami tidak ngasih nafkah kepada istri pun tidak dosa, asalkan sudah usaha. Kerja sana enggak dapat, sudah dapat gaji, di tengah jalan duit jatuh, mau gimana lagi? Mau suruh nyuri? Islam tidak memaksa. Yang dosa itu nganggur. Sudah nganggur, zalim kepada istri, itu musibah. Ini kemudian pertanyaan tertulis yang lain. Agama itu mengikuti zaman atau zaman mengikuti agama? Sedang di zaman ini banyak hal-hal yang sudah tidak sesuai syariat Islam. Jujur saya tidak sanggup jika saya mengikuti semua gaya hidup Nabi Muhammad SAW. Agama yang harus kita ikuti, bukan agama ngikuti zaman. Tapi kalau orang ngerti agama, nggak ada yang susah. Agama itu yang harus diikuti, bukan zaman. Sekarang zaman macam-macam ya, masa ikut. Ada patokannya. Ngikuti Nabi Muhammad itu bukan ngikuti bentuk pekerjaan itu. Misalnya, pasar raya, supermarket, ya kan? Tidak pernah, itu adalah zaman. Sekarang pasar tidak seperti dahulu. Tapi sekarang dibentuk seperti pasar supermarket, pasar gede. Itu termasuk kemajuan. Bagaimana ngikut Rasulullah dengan supermarket ini? Jual belinya yang benar di dalamnya. Kan begitu saja. Tidak harus kita hidup seperti zaman Rasulullah. Kalau jualan nanti di bawah terik matahari. Ini kan orang yang suka membid'ahkan itu. Ikut Nabi. Jadi tersiksa nanti. Ngikuti Nabi itu ada makna mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau ceramah zaman Nabi Muhammad nggak ada mikrofon, capek nanti kita. Dan di bawah terik matahari, mimbarnya adalah keledainya Nabi Muhammad agar lebih tinggi. Jadi mungkin salah paham. Kalau ada orang capek mengikuti syariat Nabi Muhammad, salah paham. Pakai kerudung, ada yang tersiksa pakai kerudung atau tidak? Nggak ada kalau ahli iman, karena pasrah. Kalau saya tidak bisa mengikuti kerudung, pakai kerudung karena mengikuti zaman. Sekarang zaman mengurai rambut ya. Zaman Nabi mengurai rambut sudah ada, siapa bilang nggak ada? Tapi orang yang nggak insaf di situ.
Jadi mengikuti Nabi Muhammad itu tidak akan tersiksa kecuali dia salah paham atau hawa nafsu. Sebetulnya harus ada contoh di sini. Seperti apa yang menjadikan Anda kerepotan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, sebab mengikuti Nabi Muhammad tidak ada yang repot. Naik mobil mewah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad bagi orang yang punya duit ya, agar bisa bersyukur ya. Syukur caranya apa? Di samping naik mobil mewah juga bangun pesantren sama masjid itu. Ini ada maknanya itu, dinikmati. Punya uang dinikmati, punya ini dinikmati. Lah ini adalah Nabi Muhammad yang mengajarkannya. Tapi maksiat tidak boleh, haram. Melanggar syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Jadi ini pertanyaannya adalah jawabannya sangat jelas bahwasanya mengikuti agama bukan agama mengikuti zaman. Sebab agama Nabi Muhammad pasti sesuai dengan zaman. Tidak ada yang tidak sesuai. Kalau ada yang tersiksa dalam beragama, padahal itu benar dari Nabi Muhammad, pasti salah tafsir itu. Salah pemahamannya. Kemudian ada lagi tertulis, apakah ada anjuran kita berpuasa pada bulan Muharram? Ya. Di Muharram semuanya dianjurkan kita berpuasa, tapi lebih lagi ditekankan adalah tanggal 9 dan 10. Tasu'a sama Asyuranya ya. 9 dan 10 itu sangat dianjurkan menghapus dosa lalu dan akan datang. Tanggal 9 Nabi Muhammad puasa, tanggal 10-nya akan berpuasa. Nabi Muhammad sudah mengisyaratkan puasa. Dan pahalanya diantara disebutkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa yang lalu yang akan datang. Ya. Tapi ingat, memahami makna ini adalah harus benar. Gara-gara dengar ini akhirnya bermaksiat terus. Terus kok maksiat kenapa? Saya mau puasa di bulan Suro, bulan Muharram saja ya, dihapus dosa saya. Bukan begitu maksudnya. Jadi itu sebab pengampunan dosa, orang yang insaf akan dosa. Kalau ngelanggar kerang-terangan kayak gitu, ya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah akikah itu, pada umur berapa? Akikah itu adalah menyembelih binatang, kambing, sebagai sedekah yang dilakukan atas nama bayi, dibebankan kepada orang tua. Kalau Anda punya anak, maka disunahkan Anda untuk mengeluarkan akikah. Anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Adapun waktunya adalah mulai dari lahir sampai akil balik. Umur 7 hari mangga, 21 hari mangga, belum punya duit 1 tahun, belum punya duit 3 tahun, enggak punya duit 10 tahun, enggak punya duit 15 tahun, baru diakikahi. Setelah balik, serahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Tinggal ngomong, "Nak, Bapak dulu belum punya duit, belum saya akikahi, kamu akikah sendiri ya ya." Ya, sebab kalau sudah dewasa itu tanggungan, tidak dibebankan ke orang tua lagi. Kemudian syarat-syarat kambing untuk akikah umurnya berapa? Tidak ada syarat yang terinci, intinya adalah seperti korban ya. Korban itu apa ya, semampunya. Kalau gede-gede, di dalam Al-Qur'an korban kan disebutkan harus begini. Itu bagi orang yang mampu. Digambarkan di masyarakat Arab, kalau masyarakat Arab itu kan biasanya miara kambing banyak. Maka kalau korban jangan diambil yang kecil, ambil yang paling gede. Kalau bisa yang harga 3 juta bagus, 2, 3 juta, 6 juta. Kalau tidak bisa harga 1.500.000 satu kambing. Kalau nggak bisa yang 1 juta. Kalau punyanya duit cuma 700.000 ya 700. Kalau tidak punya duit 700.000, 500 ya beli yang 500 daripada tidak akikah. Ya. Jadi tidak ada batasan-batasan semacam itu, tapi sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan pelit. Hanya ada standar umum adalah yang gede ya. Biasanya adalah sudah menginjak tahun kedua. Biasanya giginya sudah jatuh, itu gede. Kalau suruh milih, gigi masih utuh, perempuan gede, harganya 2,5 juta. Ini ada, Masya Allah giginya sudah jatuh, laki-laki, harganya 300.000. Pilih mana? Nah ini kadang-kadang orang berpegang pada teks zahir, memaksakan sudah kurus, kecil, giginya jatuh, karena memang kambing kerdil tua. Ini, bukan itu, yang penting lebih gede, lebih bagus. Intinya adalah, korban itu ambil yang terbaik. Karena itu akan kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Masya Allah tidak ada pertanyaan langsung. Apakah yang dimaksud dengan sufi? Sufi itu dari sufi itu orangnya. Tasawuf adalah
masdar dari tasawwafa. Tasawwuf itu adalah pembersihan hati. Karena itu bukan dari kalimat bahasa Arab ya. Tasawwuf itu intinya ilmu untuk membersihkan hati. Tapi disinggung juga sama Ustaz Ja'far. Bahwa ilmu untuk membersihkan hati agar tidak dengki, agar semakin tawakal. Yang kita pelajari di sini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan ilmu nganai-nganai, bisa terbang, nggak makan, ini bukan itu, biar ditusuk enggak, bukan itu, enggak dipenggal lehernya apa? Dipenggal ditusuk pisau enggak luka, bukan itu. Ilmu tasawuf itu ilmu membersihkan hati agar tidak dengki, tidak dendam dan sebagainya. Tasawuf. Sufi itu bukan dari bahasa Arab ya, dalam bahasa. Sehingga para ulama-ulama mendiskusikan lafaz dari asal lafaz apa. Intinya ilmu tasawuf, ilmu yang membersihkan hati. Yang mengingkari ilmu tasawuf adalah orang mengajak ngotori hati. Itu saja, kaidah. Kemarin ingat masalah identitas. Identitas harus kita berani menjelaskan. Jangan ragu duduk di mana saja. Kami pun biasa kalau diskusi di Jakarta di ini, kami selalu menyebutkan identitas dulu. Kami adalah muslim ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sufiyah. Tasawuf harus diikutkan. Karena ini ada orang memusuhi tasawuf, ini orang bingung. Lah kok tasawuf dimusuhi? Oh, katanya tasawuf itu yang macam-macam mengatakan Allah dalam dirinya. Ya, itu bukan tasawuf, itu ahli hulul. Mengatakan Allah ada dalam dirinya. Ini kan enggak benar. Tasawuf udah ngajari. Tasawuf itu yang tulis Imam Ghazali, bersihkan hati. Bidah itu hidayah yang kita ajari. Ada selama ini pelajaran di majelis ini agar kita ngaku Tuhan, aku adalah Allah. Ada enggak? Enggak ada. Jadi tasawuf itu adalah benar, hak. Dan tasawuf tidak ada macam-macamnya. Tasawuf satu. Adapun penjahat tasawuf macam-macam. Ada orang rusak ilmu tasawuf, ada. Yaitu orang yang ngaku katanya ahli tasawuf. Padahal dia orang yang pengen merusak tasawuf. Tarekah adalah bagian daripada cara menempuh ilmu tasawuf. Adapun kalimat tasawuf itu sendiri, ulama berbeda pendapat. Ada dari 5 bahasa, 5 sumber ya. Ada yang mengatakan tasawuf dari kata suf. Suf itu adalah wal. Wal itu baju keras, baju kasar. Biasanya hanya digunakan oleh orang-orang yang jauh dari kelezatan dunia. Kenapa disebut seperti itu? Karena umumnya ahli tasawuf itu adalah jauh dari urusan dunia. Suf. Ada yang mengatakan dari kata sofa, bersih. As-sofi, hati yang bersih ya. Maka sofi, jernih. Ahli tasawuf selalu menjernihkan hati. Ada yang mengatakan tasawuf yang ketiga dari kata sof. Sof itu, sof itu barisan itu. Karena ahli tasawuf itu biasanya senang kalau salat paling depan ya. Sof ya. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata Ashabus Suffah. Di zaman Nabi Muhammad itu ada orang yang hidup bersama Rasulullah, meninggalkan rumah keluarganya ternyata hanya untuk bersanding dengan Nabi Muhammad di Suffah, pinggiran samping masjid Nabi Muhammad agar mudah melakukan ibadah. Dia orang yang hanya berjuang untuk ibadah. Maka itu Ashabus Suffah. Ada yang mengatakan tasawuf diambil dari kata itu. Ada yang mengatakan diambil dari bahasa Yunani ya, sophos ya. Sophos itu adalah bijaksana ya, filosofis ya. Sophos itu bijaksana atau hikmah ya. Ahli orang biasanya ahli tasawuf itu omongannya bijaksana ya. Filosofis ya, filos dan sophos ya. Sophos itu adalah kebijaksanaan. Jadi orang ahli tasawuf ini adalah masalah segi bahasa, tapi la musyakhata fil istilah, jangan diributkan istilah dari manapun asalnya. Yang penting istilah tasawuf itu adalah istilah bahwa bagaimana membersihkan hati. Adapun dalam Islam maknanya adalah tazkiyatun nafas, membersihkan hati, atau tathhirul qulub, membersihkan hati. Akan tapi kami tetap konsekuen, tetap ingin mempertahankan istilah tasawuf. Tidak ingin merubah dengan kalimat tazkiyatun nafas, ilmu suluk, tidak ingin. Kenapa? Sudah terbiasa mengakar. Ulama-ulama dahulu itu kalau pengen menyanjung gurunya dengan sebutan sufi. Kalau kita tinggalkan, orang lupa dengan istilah ini. Sementara ada penjahat-penjahat yang mencaci maki ahli tasawuf. Akhirnya apa anak kita? Ya Allah, bapak saya sufi, kacau ini. Jadi tetap tolong biasakan dengan kalimat tasawuf, sufi, tasawuf, sufi, tasawuf, sufi. Karena apa? Ini sudah mengakar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini punya sanad hadis. Di saat beliau pengen menyanjung gurunya disebut dengan sufi, sufi, sufi. Jadi kalimat sufi sudah mengakar. Maknanya adalah ya tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Apalagi? Apakah di dalam bertiba-tiba berjanji marhaban itu ada unsur kesirikan atau kemunafikan?
Ya, di dalam tiba berjanji ada unsur kesirikan dan kemunafikan bagi orang yang goblok bahasa Arab saja. Tidak ngerti majas, tidak ngerti sanjungan, itu saja. Selesai. Tidak ngerti apa sih? Nyebut anta ya Rasulullah sirik. Sudah mati dipanggil ya. Imamnya mereka dalam sebuah kitabnya biasa menyebut ya Rasulullah, tidak ada masalah. Ada lagi di sirik ini, berjanji sirik, aduh bid'ah, subhanallah. Itu orang pusing. Kita di Cirebon teriak-teriak. Kalau memang sirik tolong jelaskan ke saya. Nggak ada yang datang ke rumah. Dijamin setiap datang pulang 100.000. Yang pengen ngingetkan, ayo. Kurang, mau ditambah. Kalau memang dalam tiba berjanji ada sirik, datang ke rumah pulang 100.000. Kalau kurang nanti bisa pesen telepon. Saya nggak mau 100.000, tawar-menawar boleh nanti. Asalkan mau ngingetkan ya, kasih tahu. Nggak ada, dikasih duit nggak ada, nggak dimarahi. Saya nggak ada punya ajudan, nggak ada, bodyguard nggak punya. Nyantai datang ke pesantren Al-Bajah, assalamualaikum, saya ngingetkan berjanji bid'ah sesat ini siriknya. Gitu saja. Beraninya di radio-radio, di media-media, hantam sana, hantam sini, sampai ibu-ibu yang biasanya berjanjian, akrab, akur, senyum-senyum, cemberutan. Ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Ya Allah, semua orang di dunia ini masuk neraka, surga ini kayak dipesan untuk dia, bibi dan pamannya. Yang lain nggak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah akhir zaman. Kedengaran ini, denger nih menaranya kurang tinggi lagi nih. Besok pesen, tolong jangan di menara. Wah, ini ada ahli fitnah yang semacam ini. Tidak usah bahas yang demikian ini. Marhaban ya nurul aini, nggak boleh. Marhaban, selamat atas kedatanganmu wahai nurul aini, cahaya mata. Sesat terus suruh bilang gimana? Nabi Muhammad dibilang penjahat, nggak boleh bilang nurul aini, bagaimana? Masalah menyebutnya ya marhaban, ada contoh, saya buktikan nanti ada contoh. Gurumu sendiri memanggil Rasulullah dengan ya Rasulullah, meriwayatkan satu hadis, idza hadarat rizu'as. Kalau ada orang kepleset, ini imamnya dia, orang yang suka membid'ahkan ini, kalau kepleset langsung sebut saja ya Rasulullah. Boleh disebut kok. Katanya buat ya Rasulullah itu sudah sirik. Ini sudahlah. Jangan dibawa kita ke hal-hal yang begitu. Pusing kita nanti. Kita sudah indah, enak. Insya Allah pertanyaan ke depan nggak ada lagi masalah begitu ya. Sudah jelas ya. Bid'ah segala macam. Kalau masalah waktu berdiri apakah Kanjeng Nabi datang? Ini adalah yang perlu dijelaskan. Ulama masalah begini, mereka tidak meyakini Kanjeng Nabi datang. Akan tetapi, itu sebagai adah saja, kebiasaan. Kalau Kanjeng Nabi datang, bagaimana? Mungkin tidak. Alamnya Nabi Muhammad itu rohnya mutlak, tidak terikat. Kenapa tidak bisa datang? Orang di alam barzah itu alamnya mutlak, bisa datang kemana-mana. Kok susah ini? Tidak terikat dengan materi. Jadi kedatangan itu adalah, bahkan ada sebuah hadis, kalau ada orang bersalam kepada Nabi Muhammad akan dikembalikan rohnya untuk menjawab salamnya. Adapun masalah kedatangan itu datang maknawi bisa. Kalau masalah jasadiyah bisa saja karomah, mukjizat, karomah. Sebab ada orang karomah, orang kalau mati di alam barzah, tapi ada karomah dia hidup, dia keluar di dunia. Sholat di masjid ini, sholat di masjid itu ada. Kalau kita berbicara tentang karomah, ada seorang meninggal karena dia begitu senangnya dengan sholat, diberi oleh Allah karomah. Setelah di alam barzah masih sholat lagi karena nikmat. Ternyata sholat diangkat di dunia, alamnya mutlak, dihadirkan oleh Allah di alam dunia, sholat. Tapi sholatnya bukan taklif. Ini namanya apa? Karomah. Bisa saja. Kenapa Nabi Muhammad yang lebih dari karomah, mukjizat, kemuliaan dan sebagainya tidak bisa? Tetapi untuk meyakini, datang, harus datang dan sebagainya, ini adalah yang perlu dihindari. Adapun masalah kalau tiba-tiba ada orang menyaksikan sesuatu yang di luar kemampuannya, tidak mustahil kalau Rasulullah datang. Tapi tidak harus kita katakan pasti datang ya. Pasti datang itu tidak usah kita mengatakan seperti itu, nanti takut fitnah. Sehingga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas itu mengatakan, kalau seandainya memang datang, yang paling layak didatangi adalah satu kitab Ad-Diba. Kalau seandainya, karena kitab Diba itu paling pertama. Kalau seandainya Nabi Muhammad datang waktu berdiri, pasti datang waktu membaca kitab Diba'i. Karena kitab Diba'i itu kitab sangat barokah.
Sudah lama itu disusun. Jadi sudah dibaca jutaan manusia. Ini saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jagalah iman kami, jagalah akidah kami. Ya Allah, bantulah kami dalam memerangi hawa nafsu kami, ya Allah. Jadikan nafsu kami adalah nafsu yang mutmainnah, ya Allah. Nafsu yang radiyah, yang mardiyah, ya Allah. Ya Allah, yang menjadikan sebab kami masuk surgamu, ya Allah. Masuk dalam ridhamu, ya Allah. Jauhkan kami dari benci, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki, ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati. Dan gantilah dengan kasih sayang, kerinduan di antara kami semua, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami semua di dunia dan di akhirat. Muliakan kami semua di dunia dan di akhirat, ya Allah. Muliakan keluarga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau cintai, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, jagalah persatuan umat ini. Jauhkan kami dari ahli fitnah, ya Allah. Jauhkan kami dari ahli fitnah, ya Allah. Jauhkan kami dari ahli fitnah, ya Allah. Jauhkan kami dari berbohong dan berdusta, ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan kasih sayang di antara kami. Muliakan kami dengan saling menghormati di antara kaum muslimin, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hancurkan semua orang yang berusaha menghancurkan Islam, ya Allah. Hancurkan semua orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam, ya Allah. Dan berikan kemuliaan kepada semua yang mengangkat agamamu, ya Allah. Ya Allah, panjangkan, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami di dalam membayar hutang-hutang kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, ya Allah, berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Iman, ya Allah, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.